Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Feeling good? Good. Feeling hungry? Yes. Feeling sleepy? Yes. Okay, before we begin our learning today, let's pray. Let's unbelief, pray, begin. Finish ya. Nah, we will continue our material ya. Kita akan lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah main sendiri ya. Kita main dikit. Nah, sekarang kita lanjutkan adjektif. Apakah masih relate dengan materi sebelumnya? Yes. Jadi adjektif ini masih relate dengan noun, masih relate juga dengan verb. Ya. Nanti juga ada puzzle yang harus kalian selesaikan ya. Nanti sebelum tidur. Nanti ada puzzle nanti disingkat sekali harus absen ya. Nanti sebelum tidur tak kasih PR ya. Nanti kan paling ada malam ini gitu ya. Jangan sampai besok ya. Oke, segini ya, klinis gitu ya. Nah, adjektif apa sih? Adjektif itu kata apa? Depannya kata. Pernah kata benda ya. For example, kata sifat. Iya, kata sifat. For example, aku sudah dibisikin. For example, ayo coba anda salah. Kata sifat. Apa kata sifat? Kamu cari di Google adjektif, for example. Ada di sekitar kita banyak. Apa itu tadi? Adjektif kata sifat. Beautiful, oke, thank you. Ya, beautiful also ya. Beautiful. Nah, salah satunya beautiful kata sifat. Nah, kata sifat itu apa? Intinya mendeskripsikan, menggambarkan, modifikasi kualitas atau kuantitas. Nah, kalau yang namanya kualitas, berarti kan dia lebih ke gambaran, deskripsi. Kalau kuantitas lebih ke jumlah. Nah, terus ini digambarkan apa? Bisa non, bisa personal. Jadi bisa benda mati, benda hidup, hewan, tempat, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang nggak bisa dihitung, bisa dihitung. Dan masih banyak lagi. Jadi tidak hanya orang, tetapi benda juga bisa, hewan juga bisa, tempat juga bisa ya. Nah, jenisnya itu banyak sekali guys. Nah, kata sifat itu jenisnya banyak sekali. Nah, biasanya kata sifat itu selalu dilengkapi dengan noun, benda. Biasanya sifat dulu baru benda. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa gini, gadis cantik. Gadisnya dulu baru cantik, bendanya dulu baru sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibalik, benda itu selalu letaknya di belakang, sifat itu di depan. Jadi prinsipnya dibalik. Maka gadis yang cantik, gadis baru cantik. Tapi kalau bahasa Inggris beautiful baru woman atau beautiful girl, dibalik. Nah, big class, kelas yang besar. Kalau bahasa Inggris big class. Murid yang rajin, kalau bahasa Inggris ya clever student, seperti itu. Jadi dibalik. Terus contohnya deskriptif adjektif itu apa? Banyak sekali ya. Dan ini termasuk penyumbang kosakata terbanyak. Kata benda, kata kerja, dan kata sifat itu kosakatanya banyak. Dan kalau kata sifat itu banyak yang dia sinonim. Jadi kata misal kalian familiar dengan kata happy. Sinonimnya happy, excited, joyful, recent, terus apa lagi ya? Banyak ya sinonimnya banyak. Beauty apa ya? Beautiful, pretty, ya amazing itu juga bisa, charming, interesting itu juga masih masuk. Nah, jadi sinonimnya banyak sekali. Nah, yang termasuk deskriptif namanya kan deskriptif ya.
deskriptif ya. Contohnya adalah opinion, yang kaitan sama opinion, opini atau observation. Misal katakanlah ini, good, bad, baik, buruk, itu kan opini ya. Ketika saya bilang bahwa ini baik, tapi belum tentu orang juga menyatakan hal yang sama. Kayak misal handsome, beautiful, orang beda. Ketika yang cewek-cewek melihat katakanlah aktor ganteng, ini ganteng banget, yang cowok yang biasa gantengan gue. Atau kebalikannya, yang cowok-cowok lihat misal ada penyanyi artis itu cantik gitu, cantik ya, bagi cewek enggak cantikan gue dong, kayak gitu terus. Jadi opini, pendapat, baik buruk, katakanlah bagus enggak, menarik apa enggak, ya itu tergantung subjektif opini. Nah terus apalagi karakter atau sifat, misal jujur, berani, lazy itu males ya, polite itu sopan, friendly ramah, shy, malu ya, malu-malu kucing shy kan, shy misal ya, kalau juga itu namanya karakter gitu ya. Terus apalagi yang termasuk karakter itu ini nih, penampilan fisik ya, secara penampilan, penampakan, pakai motor, long, short, terus fat, thin, strong, terus hand apa ya, nah seperti itu. Kalau itu dia lebih ke tinggi, misal bangunan pohon ya, orang itu dia lebih kayak sesuatu yang dia horizontal ya. Kalau itu vertikal, bangunan, orang itu pakainya tall ya. Terus kaitan sama condition atau feeling, misal kayak happy. Ayo feeling happy now, ada yang lagi senang bahagia? Ya. Oh iya. Nah, ini kayak maksudnya yang bahagia ya. Yang disebut malah kaget ya, malah merasa kaget ya. Ada yang lagi sedia yang feeling sad? Oh, biasa. Ayo feeling happy. Ada yang lagi marah? Yes. Oh yes. Ada yang lagi lapar, hungry? Yes. Gue lagi semangat ya. Gue semangat ya. Nanti kalau makannya mau bagus itu. Ada yang feeling nervous, deg-degan, babak deg-degan. Terus kaitan sama size ukuran, big, small, large itu lebar besar ya. Kalau lebar ya, besar, lebar, large. Terus tinggi itu kecil, mungil. Good, giant itu jumbo raksasa ya. Terus kaitan sama size ukuran, round, bundar. Kalau square, kotak. Rectangular, rectangular, segitiga itu sih rectangular, oke? Rectangular itu persegi, panjang, kayak gini. Terus warna red, blue, green screen, blackboard, red card. Dan biasanya ini selalu diikuti oleh benda belakangnya. Ya, pink, apalagi ya, pink shirt ya. Next, blackboard for example ya, green, tree for example ya, dan sebagainya ya. Pink, flower. Terus kaitan sama age atau usia ya, old itu kalau benda artinya usang, jadul. Kalau untuk orang artinya tua, tergantung konteks ya. Ancient itu antik, kuno, dari unik antik ya. Nah, terus kaitan sama rasa, smell, sweet, sour, what is sour? Asam ya, salty itu asin, salty asin. Bitter, pahit ya, spicy. Ada yang suka spicy food? Ya. Yes. Maksimal level berapa kalau persen makanan? 1. Kurang tepat ya. 1. Harus tengah ya. Terus tengah ini super loh ya. Super ya. Nah, terus kaitan sama bunyi, loud, kencang, soft, lembut ya. Noise itu berisik, clear itu nyaring, terang bisa ya. Kalau untuk ruangan bisa terang, kalau suara itu nyaring.
surface permukaan smooth, soft. Hard itu bisa kasar, keras, bisa slippery itu licin. Terus kaitan sama ini nih, bahan materi bisa juga. Ini ya termasuk noun masuk, adjective masuk ya. Kayak untuk kayu, plastik, kaca, rubber itu karet ya. Emas, perak dan sebagainya. Terus kaitan sama nationality. Nationality itu kayak kebangsaan ya. Kalau negaranya, kalau kebangsaan itu adjective. Misal Indonesia noun karena termasuk proper noun. Tapi kalau Indonesian people, orang Indonesia, maka dia termasuk kata sifat. Japanese food, makanan Jawa. Nah, dilengkapi noun, mesti adjective. Terus apalagi ini nih, purpose atau function ya, ini juga sama ya. Ini kayak kemarin apa ya, noun juga ya. Misal swimming pool ya, orang untuk berenang. Terus kemarin apa, washing mesin ya, mesin untuk mencuci, air, minyak memasak dan sebagainya. Sleeping bag, cooking pot. Terus apalagi yang belum ini ya. Fresh itu seger ya, seger nanti baunya itu seger gitu. Sudah, cuaca, hot, panas, cold, dingin, buang itu hangat. Kalau cool itu dia bisa dingin tapi ke orang. Ini orangnya sok dingin. Kalau panas dingin. Panas dingin kayak tekan-tekan diangkat ya. Cool, misalnya orangnya sok cool, nah mesti pakainya cool, bukan cool. Kalau itu mungkin dari kondisi. Tapi kalau karakter cool, orangnya kaku, cool banget, kaku, cuek, intent ya. Sun itu cerah, rainy itu kayak hujan gerimis ya. Wind itu berangin, cloud itu berawan. Terus saya tambah ya, stormy berbadai, fog itu berkabut ya, berasa berkabut. Humid itu lembab. Terus apa lagi ya? Yang belum itu condition atau state ya. Misal clean, dirty, broken, full, penuh, empty, kosong dan sebagainya ya. Terus shape bisa juga ya, slim. Tadi ya itu yang tadi ya, tall, short, muscular itu berapa dan sebagainya. Terus kaitan sama speed atau movement, kecepatan, fast, slow, quick, ya sinonim ya. Sudden itu apa ya, ujung-ujungnya apa tiba-tiba dadakan. Sudden ini tiba-tiba ujung ya. Jarak near itu dekat, far jauh ya. Close itu dekat, tetap bisa artinya dekat, bisa artinya menutup. Tapi close itu lebih kayak gini, hubungan, relationship, close friend, teman dekat, closure. Oh beda ya, beda. Ini maksudnya close itu kata sifat bukan kata kerja ya. Oke, terus kaitan sama value, cheap, expensive, harga. Priceless, kalau menemukan kata yang belakangan less itu artinya biasanya negatif. Priceless itu nggak berharga, hopeless nggak ada harapan, useless nggak ada guna. Terus apa lagi yang less? Jobless, nganggur. Terus apa lagi yang less ya? Males. Kalau males berarti males sih berarti kayaknya kurang uang ya. Untuk jalan. Kurang ajar. Nah, terus apa lagi ya? Nah itu ya, like itu tipis, ringan, heavy, sama itu berat, tebel. Nah, terus apa lagi di banyak sekali. Terus yang lainnya sama emotion relate. Ya, kira-kira itu lagi ngapain ya? Perasaannya ya ini. Jatuh cinta. Oh, love you. Lagi cinta-cintanya ada ini. Yang lagi sayang-sayangnya. Enggak, lagi gamis. Oh, enggak. Apa happy? Kalau ini kira-kira ngapain? Feelingnya apa? Oh, fitting. Kalau ini kira-kira ini tapi ini tawa bisa loh sampai nangis. Oh
Kalau kalian lanjut nggak? Kalau saya ini otomatis ya. Ada nggak stiker Miss? Oh stiker ya. Kalau stiker sih aneh-aneh. Nah ya, terus gini. Kalau tadi kualitas kan jelas. Kalau ini kuantitatif itu namanya kuantitas. Kalau namanya kuantitas berarti jumlah. Berarti bisa ditanyakan Homas atau Homeri. Homas itu bundanya nggak bisa dihitung, Homeri bisa dihitung. Misal how much money do you have, how much time do you have. Kalau Homeri, how many students in this class, how many books do you have, how many days, for example, for holiday dan sebagainya ya. Angka kalau dalam bahasa Inggris dia termasuk kata sifat karena bisa dilekati dengan benda. Misal cardinal number itu kayak apa? Misal 1 sampai 100 ini harus berapa? Ya, misal ya 5 itu 5. Kalau 15 apa? 15. 5 itu 5, 15, 15. 50, 50 ya, bukan 50. Meskipun belum bisa dibaca ini saya ya. Sampai 100. Nah, ya, sampai 100. Terus kira-kira kalau 1000? 100.000? 1 juta? 1.954.300. Tapi secara bentuknya tahu ya? Tahu. Bacaan sih belum panjang. Terus ini ya, lupa. Oh ya ini belum. Terus ini, tadi kan angka menunjukkan jumlah. Bisa kita lengkapi dengan misal 10 books, 10 students, jelas. Jadi dia termasuk kata sifat. Itu menunjukkan jumlah. Bukunya ada berapa sih? 10. Bisa. Terus misal 25 students, 1 teacher, jelas. Bisa ditempeli dengan benda. Nah, tapi ada juga yang namanya ordinal number supaya urutan. Jadi beda loh ya. Misal, ketika kalian ditanya kuliah ada berapa semester? Berapa? Kalian semester berapa? 1. Misal 1 semester dan semester 1 itu beda. 1 semester itu mungkin lebih ke durasi atau jumlah. Tapi kalau semester 1 berarti menunjukkan urutan atau tingkatan. Nah, jadi hati-hati kalau ini menunjukkan tingkatan. Misal tingkatan semester, kalian anak keberapa, kalian semester keberapa, kalian keberapa, pakainya ini bukan tadi. Maka pakainya first, second, third, dan sebagainya. Nah, misal I am the first semester, bukan I am semester 1 bahasa Indonesia. I am 1 semester, kan berarti pikirannya kamu durasi. Sinau, belum ngapain. Nah, jadi kalau ada orang yang semester berapa, kalau kalian perkenalan semester berapa, anak berapa, maka pakai ini. I am the first child, I am the first semester. Nah, 1, 2, 3. Biasanya kalau urutan itu biasanya pakai T ya. Kalau ada 3-nya belakang itu pakai RD. Kalau ada 2 yang di belakang pakai ND. Kalau 1 biasanya pakai ST. Biasanya kan adanya dia di pangkat atas itu. 1 ST maksudnya first, maka urutan. First child maka anak pertama. First semester pertama. Jadi beda loh dengan 1 semester 1 anak itu. Dan siswa. Terus kita ke sini ya. Terus ini, kalau dalam bahasa Inggris penggunaan ini itu juga termasuk kata sifat karena bisa ditandai dengan benda. Misal ya, ini misal. Di situ kan ini untuk benda yang tunggal. Ya. Di situ ini untuk benda yang tunggal. 1 ada. Satu untuk benda yang tunggal. Terus that itu untuk
tunggal. Terus kalau bendanya tunggal jamak, ini pakainya this ya. Terus kalau bendanya itu jamak, those ya. Jadi this dan this. Nah, kalau that sama those. Nah, terus biasanya bendanya itu akan ikutin ya. Katakanlah ini misal, di situ kan tunggal, maka bendanya itu tunggal this book. Ya, di situ tunggal, maka bendanya itu tunggal. Tapi kalau ininya jamak, this kan ini jamak, maka bendanya itu jamak, these flowers, this student, these students. Oke. Kalau that itu tunggal, that car. Kalau those berarti banyak, maka those cars. Seperti itu. Jadi this sama that itu mesti bendanya tunggal. Tapi kalau dia sama terus mesti bendanya jamak, mesti. Terus apa lagi yang termasuk kata sifat? Kata sifat itu banyak sekali macamnya. Warna. Warna. Terus ini kepemilikan. Kepemilikan ya. Misal gini. Ini kan kemarin sempat kita bahas dinam ya, tapi dia termasuk kata sifat juga ya. Misal ketika I dia pakainya my, you jadi your, he jadi his, she jadi her, it jadi its, we jadi our, they jadi their. Nah, misal karena ini pasti diikuti oleh benda, maka dia termasuk sifat. My bag, your phone, your book, his car, her dress, our house, ya, their children dan sebagainya. Ini termasuk kata sifat, tapi dia menunjukkan kepemilikan. Nanti tinggal diikuti oleh kata kerja yang pas ketika dia tunggal, ya. Nah, bendanya tunggal, maka otomatis tubuhnya atau verbnya juga itu tunggal dan sebagainya. Ini hanya untuk tambahan. Terus ini bagaimana meletakkan kata sifat? Ya, bagaimana meletakkan kata sifat? Kata sifat bisa diletakkan. Kata sifat bisa diletakkan di kata sifat bisa diletakkan di sini sebelum noun. Sebelum noun. Jadi misal tadi saya bilang adjektif plus noun, maka dia diletakkan sebelum noun ya. Misal tadi contoh tadi apa? Beautiful woman, clever student, big class, red flag, red chair, apa lagi ya? Handsome man, sing apa ya? Dancer dan sebagainya ya. Jadi memang katakanlah sifat baru benda ya. Misal apa? Misal, nah kalau kita lihat di sini, dia itu kan fungsinya, kan dia kayak menjadi satu kalimat yang utuh ya. Karena kalau cuma adjektif noun dia kesannya itu kayak objek. Red bag. Kalau kita tambahkan subjek predikat, kalau sesuai dengan pola kalimat, misal I have a red bag, aku punya tas warna merah, maka kesannya red bag. Adjektif noun itu kayak objek. Dan ini bisa jadi objek, misal I eat red apple, aku makan apel merah, maka apel merah di sini bisa jadi objek, Pak. Sesuatu yang saya kenai. Makan apa? Apelnya warna apa? Merah. Dia tetap jadi objek ya. Misal, terus kemarin ini masih ingat sebelum kita ke puzzle, saya sempat spill ya. Kalau dalam present ketika subjeknya IUD, dia kan S. Tapi ketika subjeknya she ate, dia doyan S atau ES ya. Nah misal, kenapa kok I have? Karena I have doyan S, maka I have. Terus kenapa they drive? Kenapa mereka? Kenapa drive bukan drive ya? Karena they itu kan doyan S. Kenapa my friends live? Ya,
Karena my friend sebagai they. Kenapa Anna dan Maria bukan pakainya were, bukan wears ya? Karena Anna dan Maria itu meskipun dia sama-sama perempuan, tapi dia jumlahnya 2 berarti sama they, berarti S. Nah, terus apalagi ya saya tambahkan ya, bisa. Nah ini nih, my friend guys. Kenapa my friend itu pakainya guys bukan guy? Karena my friend sebagai bisa she, bisa he. The teacher uses whatever. Guru menggunakan atau memakai. Kenapa pakainya uses? Karena the teacher bisa she, bisa he. Dan seperti itu ya. Terus the dog has. Kenapa kok pakainya has? Karena the dog sebagai it pakai s dari kata have, karena nggak ada havers kecualian pakainya has. Nah, jadi ini akan selalu mesti akan nyambung ya. Meskipun kita bahas kata sifat, form itu juga nyambung, non apa lagi. Jadi letaknya seperti ini, sifat dulu baru benda. Interesting book, beautiful dress, fast car, big house, small bed, new phone, wooden pointer, for example. Blue jacket ya, tasty meal, cute puppy, for example ya, amazing story, small rabbit dan sebagainya ya. Nah, oke, kira-kira oke, nomor 1. Nomor 1 apa kira-kira? E atau B itu ya, mana? B. Terus 2 A, B 3 B 4 A, maka tulisan S. B ya, 5 B. C, instrumen itu tunggal. Kalau pakainya E, N, maka dia jamak ya. 6 B. Cruise ya, my little brother ya, dia tetap tunggal ya, adik maksudnya ya. Kalau kalian kali terbaca maka ada laki-laki, little sister adik perempuan. Terus 7 looks, 8 B, 9 B, 10 B. Nah ini mesti kata gantinya terus kita coba 1 B 2 3 B 4 B 5 A dulu ya, 6 B 7 A feel, I feel ya, 8 B 9 B 10 B. Terus tadi diletakkan sebelum sekarang kata sifat dia jadi satu kesatuan yang komplit. Subjek plus to be adjective, maka ini harus jadi kalimat. Kalau tadi masih tanggung adjective noun, dia itu ya objek aja ya, belum lengkap. Tapi kalau di sini dia sudah versi lengkap, and subject and verb diikuti adjective, dia termasuk nominal sentence kan. Bisa kayak kata the bag is red, misalnya tas itu warnanya merah, maka di sini to be dia akan selalu ikut si subjek. Ketika subjek tunggal itu benar ya takis terus, tapi ketika subjeknya jamak maka kalau nggak harus ya kalau nggak ada were ya are. Nah, the bag is red, tas itu warnanya merah. The bag karena kata gantinya kan maka is. Kalau the bags are kata gantinya they, maka pakainya are. Nah, kalau kita mau otak-atik misal kan bisa. Intinya tas itu kenapa? Cuman yang satu ini sudah jadi satu kalimat, sedikit tanggung. Dua kalimat dia cuma kata gitu aja, bisa jadi objek, bisa subjek juga bisa gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi subjek itu akan selalu ikut si subjek apa. The sky is blue, the room is quiet, ya. The weather is hot. Cuacanya panas, orang-orang gini.
Dengan cuaca yang panas, hawa panas, semoga jadi kan kita pribadi yang matang ya. Overcook. Ya. The students are clever ya, the teachers are. The food is delicious. Ya, the children are playful. Nah, jadi sebagai itu diikuti. Ini coba. Bentar, ganti salah kok. Banyak ya. Nah. Oke, satu. Fill in the blank by using is or are. Saya lupa. Oke. Satu. Dua. Terus B. The players. The neighbors. Ocean. The box. The dishes. Children. Children. Terus classroom. Terus kita ke sini. Kita ke sini ya. Terus nah ini namanya adjective word apa ya? Adjective word order. Misal gini, kalau tadi kita bahas misal gini. Kalau kata sifatnya satu masih aman. Misal gini, seorang gadis Indonesia. Indonesia. Seorang gadis Indonesia yang cantik. Seorang misal gadis Indonesia, Indonesian girl. Seorang gadis Indonesia, an Indonesian girl. Seorang gadis Indonesia yang cantik. Cantik sih apa Indonesia sih? Misal beautiful Indonesian girl. Seorang gadis cantik Indonesia yang muda. Nah, gitu kan. Bagaimana kalau kata sifatnya itu lebih dari satu, yang berdua masih gampang. Misal, clever and diligent student, aman ya. Siswa yang pandai dan rajin, aman. Terus kalau tambahan seorang siswa Indonesia yang rajin. Apa? Itu bagaimana? Tadi seorang gadis Indonesia yang cantik, muda. Nah, itu gimana? Mana yang duluan? Apakah yang saya ucapkan duluan itu yang di bahasa Inggris kan? Nah, jadi kenapa kalau dalam bahasa Inggris senang itu di belakang? So, memang harusnya di belakang karena depan itu pilihnya kata sifat. Ya, ini untuk info aja ya. Nah, urunannya harusnya ini. Opinion dulu. Kalau di sini ada stop. Opinion itu kayak tadi observation, baik buruk, menarik apa enggak, jelek buruk, ganteng enggak, nah cantik enggak. Nah itu opinion, persepsi, ya. Terus size ukuran, terus age usia, shape kebentuk, ya. Terus color dulu, origin itu tadi nationality, material, baru purpose yang tadi ada voting ya, terus noun di belakang. Jadi urut ya, nulisnya urut, tetapi kalau mengartikan kanan dulu baru ke kiri. Misal aku small mountain red Italian cotton sleeping bag, maka ketika diartikan ini tas lipat ya, tas saya bilang tas tidur aja ya, tas tidur katun dari Italia warna merah, tipis, usang, kecil yang jelek. Tapi apakah kursor ini harus dipenuhi? Tidak harus. Yang penting urut topiwo. Misal age saya hilangkan oleh beautiful long bright French silk wedding dress. Maka dress pengantin sutra dari Perancis warna putih panjang yang indah. Kalau misal semua tak hilangkan, beautiful dress boleh, beautiful wedding dress boleh. Terus saya cuma pakai long dress bisa. Terus kalau dress panjang warna putih, maka setnya dulu yang maju, long white dress, bukan white long dress.
Jadi bukan berarti yang saya ucapkan bahasa Indonesia itu yang bahasa Inggriskan dulu, enggak. Jadi ini urutan, tapi enggak semua harus urut. Nah, saya nulis flower vase ya iso, vas bunga dari Indonesia ya tinggal Indonesian flower vases. Vas misal gini, vas bunga Indonesia yang indah ya tinggal beautiful Indonesian flower. Maka dari itu fungsinya tetap digunakan karena depannya itu miliknya kata si kalau makanan Indonesia yang enak enggak itu opini loh ya. Ketika saya bilang ini enak belum tentu sih dia bilangnya sama. Makanan Indonesia yang Indonesia dulu atau enak dulu, makanan tetap di belakang nih, enggak enak dulu, maka delicious Indonesia food. Jadi orang kerungker ya, orang kerungker. Ini kayaknya ini deh, enak dulu deh ya, enggak, benda tetap di belakang. Nah, jadi sini asalnya. Nah, ini misalkan dikit. Kalau ketambahan kata atau jumlah, yang tadi saya bilang kata sama an itu kayak sebuah suatu seorang seekor, maka itu yang diartikan dulu baru bendanya. Bisa observation itu opinion sama a beautiful old Italian touring car, maka yang diartikan jumlahnya dulu sebuah mobil touring Italia tua yang jalan. Jumlah itu sama, ini mau tak kasih buat handrit ya tetap akannya dulu sih maju baru benda sama. Kok saya tambahin ini itu pun juga sama ya, katakanlah this beautiful old Italian touring kan sama, ini mobil touring Italia tua yang indah sama. Tak tambahin ini itu nggak masalah asalkan pas ketika menunjukkan tunggal maka benda tunggal. Kalau kamu pakai this atau those mesti ini jamak, dia akan otomatis. Cuma yang nggak membedakan, bisa kayak ini juga some delicious Thai food, beberapa makanan Thailand yang enak. Bisa beberapa makanan Indonesia yang mahal dan tinggal some expensive Indonesian food ya. Mahal murah itu kan juga sebenarnya apa ya, dia itu opini juga bisa sih. Menurutku mahal, menurutku enggak, karena dia mampu misalnya. Terus dia cerita kalau dia ada namanya apa ya, ada di saya bilang posesif pronoun, kepemilikan, you apa ya, my, his dan sebagainya, maka dia diartikan yang setelah bendanya dulu. Her short black hair, maka her hairnya dulu yang diartikan rambutnya hitam dan pendek. Jadi kok ketambahan dan gelambang bahasa Inggris nggak akan buka. Kalau tempat terbaikku, my best friend. Best dulu ya, nah, baru friend. Kepemilikannya dulu kan my best friend. Apakah best my friend? My friend best apa lagi? Maksudnya itu. Ini untuk info aja. Jadi kalau menemukan kata sifat itu JJ kan, maka nah itu ada aturan urutannya. Terus kita degree of comparison. Degree of comparison itu adalah perbandingan kata sifat. Yang biasanya dibandingkan itu apa? Entah sifat, ya. Kan tadi adjektif kan jenisnya kualitas banyak nih. Benar. Warisan. Kata sifat misalnya dibandingkan apa? Mungkin harga, kualitas, mungkin secara bentuk, apalagi secara appearance, secara physically, terus secara apa lagi ya, condition. Dan itu pasti yang selalu dibandingkan kan itu kan. Maka yang selalu dibandingkan kan misal gini, si A lebih pintar dari si B, yang mesti itu. Jadi ada unsur katakanlah satu hal dibandingkan dengan hal yang lain.
degree of comparison ya. Oke. Kalau misal gini ya, kalau misal dalam bahasa Indonesia kan kita mengenal pola positif komparatif simulasi ya. Positif itu ya sesuatu itu nggak ada yang dibandingkan. Misal the book is expensive, buku itu mahal guys. Aku nggak bahas buku yang lain. Aku berbahas itu buku dilarang. The girl is beautiful. Ya udah, aku bahasnya cuma itu. Aku nggak bahas yang lain. Nah, atau yang sebelum-sebelumnya intinya positif itu nggak ada sesuatu yang dibandingkan kayak tadi kita ngomong. Kalau komparatif maka ada satu hal yang dibandingkan dengan hal yang lain. Entah itu noun dengan noun, pronoun dengan pronoun. Kalau superlatif berarti itu si paling di antara yang lain. Aku nggak ngomong lagi sebenarnya ini paling. Kalau misal dalam bahasa Indonesia untuk membentuk gini, kalau bahasa Indonesia gini, buku Albi tebal dari buku B, kata lebih ditambah lebih nih. Buku A paling mahal di toko ini, berarti lihatnya cuma katakanlah seperti itu. Cuma ditambah kata lebih dan paling, selesai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bagus. Untuk membentuk lebih, kita bisa pakai ending R, ending ER sama awalan non. Untuk membentuk superlatif paling ya, bisa di ending ST, EST atau ketambahan kata depan most. Kalau di sini atau berarti kan ada aturan. Nah, jadi tidak semua kata langsung ditambah R atau ER atau more ya. Jadi itu ada aturan, kita akan main ke suku. Kita akan main ke suku kata. Nah, kalau di dalam bahasa apa ya, bahasa Indonesia, katakanlah bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia itu ada namanya ini syllable atau ketukan suku kata. Suku kata dihitung ketika bertemunya sebuah vokal atau vokal itu kalau vokal itu kayak A, I, E, O. Misal kayak kata big, clean, fast, small itu satu. Kalau dua suku kata itu kayak happy, narrow, famous, terus apa lagi ya? Nah, modern ya dan sebagainya. Tiga suku kata atau lebih bisa kayak kata beautiful, interesting, expensive, difficult. Nah, itu tiga suku kata ya. Nah, terus bagaimana kita merubah kata sifat yang lebih dan paling? Ini sudah tak kasih tabelnya, ya. Sudah tak kasih perubahannya, tinggal kita eksekusi penggunaan. Ya. Misal ini ya. Oke ya, ini misal. Jadi untuk satu suku kata sifat dengan satu suku kata yang dia endingnya bukan E, maka untuk lebih tambah ER, untuk paling tambah EST. Misal cheap murah, lebih murah cheaper, paling murah cheapest, ya. Terus misal apalagi tadi small, lebih kecil smaller, paling kecil smallest, pakai S ya. Terus slow, lebih pelan slower, paling pelan slowest ya, dan sebagainya. Nanti bisa taller, bukan tallest ya. Oke, udah tak kasih daftarnya, jadi kalian tinggal enak ya. Terus kita ke sini ya, nanti dibaca ulang ya. Terus tak kayak daftar ya, terus yang kedua, kalau satu suku kata tapi endingnya E, maka untuk komparatif tambah R, superlatif tambah EST. Close dekat, lebih dekat closer, paling dekat closest, teman terdekat closest friend. Gitu ya. Kan gitu kan, closest friend, teman dekat.
Closer itu from to closer. Dia sini tuh lebih maju ke dekat maksudnya. Terus kita ke sini. Kata sifat tertentu yang dia satu suku kata beberapa itu harus diakhiri dari konsonan, baru tambah er sama est. Ini nggak banyak, cuma ini kok. Misal kayak kata big besar, lebih besar bigger, terbesar biggest. Ya, tapi bahasanya nggak usah ditaskin, bigger, nggak usah ya. Di mana bahasa Inggris ada penekanan, ada namanya stress, cuman bukan berarti mendobel bunyi ya, bigger, bukan bigger, bahasa biggest ya, dan sebagainya ya. Hot, hotter, hottest. Terus ini ada yang nggak beraturan. Noun ada yang nggak beraturan, ada. Kata kerja nggak beraturan, ada. Kata sifat ada. Nah, bisa kayak kata bed ya, lebih buruk nggak ada better ya. Worse sama worse ya. Terus few itu sedikit, less itu lebih sedikit, least sekurang-kurangnya, paling sedikit. Good baik, better lebih baik, rene gooder. Good gooder rene ya. Terus terbaik best, goodest rene ya. Goodest teman terbaik itu my best friend, my goodest friend ya. Barang kamu dengar ya. Many sama pas ya, komparatifnya mas, superlatifnya mas. Nggak banyak ini toh ya. Terus pakai dasar ya. Terus dua suku kata balik ke tadi prinsip. Ketika endingnya e tambah r sama st, tapi ketika endingnya bukan e tambah er sama est. Narrow jadi narrower sama narrow speed. Simpler, simplest. Simplest thing, hal yang paling sederhana. Kita pernah dengar ya, simplest thing. Pakai s yang nggak ada s, simplest, yang nggak simplest, gitu ya. Terus apa lagi banyak? Kalau ada dua suku kata endingnya g, rubah jadi i tambah er. Happy jadi happier, jadi happiest. Happiest family, maka keluarga yang paling berbahagia. Terus ada lagi ini. Saya ketiga suku kata sekalian. Nanti kita juga soal sekalian. Nah, untuk kata yang endingnya fullest in sama ed, untuk kata sifat yang ending itu maka tambahkan more dan most. Useful, more useful, most useful. Ya, beri, more beri bukan beringer ya. Atau most beri. Ini nggak banyak sih. Charming itu kan menawan, memikat, kayak interesting. Handsome masuk, beautiful juga. Terus next ini. Kata ini wajib pakai ini, meskipun ini dua kata, tapi untuk khususan kata ini ya. Khususan ya. Ngajar bahasa Arab soalnya, bukan semester 2 insya Allah. Masya Allah. Hari ini kalian mau kita apa-apa? Alhamdulillah. Coba bagus ya. Ini masya Allah. Aduh ya Allah. Enggak apa-apa, kita tuh ngomongin aneh-aneh tapi bener-bener famous, famous most famous. Aktif itu mesti aktif, nggak ada activer. Most active. Activist apa lagi ya? Aktivis ya udah ini. Terus apa lagi ya? Ketika ada tiga suku kata lebih, maka otomatis pakai
biasa dia more sama most ya. More expensive, most expensive. More difficult, most difficult. Jadi expensiver, expensivest. Beautifuler, beautifulest rare. Ya. Terus kita coba untuk beberapa kalimat. Terus bisa gini, bagaimana? Bisa katakanlah ini, bagaimana kalau kita ingin menulis komparatif ya? Komparatif ditulis seperti ini, subjek to be akan selalu ikut subjek dan itu cenderung akan tunggal karena kita membandingkan benda satu ke yang lain ya. Terus diikuti kata sifat yang sudah komparatif ditambah dan. Terus kata selanjutnya misal Jack lebih tinggi daripada John, maka Jack is karena sebagai he, Jack is taller than John. A sport car, mobil sport is more expensive daripada motor biasa. Lisa lebih pandai daripada Lee. Jadi kode seperti ini. Itu kalau komparatif. Kalau superlatif, ini nih sekalian aja ya. Kalau superlatif subjek to be ditambah the langsung kata sifat yang superlatif selesai. Mount Everest is the highest mountain in the world. Gunung Everest gunung yang paling tinggi di dunia. Peter is the tallest boy in his class. Peter laki-laki yang paling tinggi di kelas. Jadinya paling, berarti kan saya nggak membahas yang lain. Diana is the most beautiful in his class ya. Nah, kita coba buat kali. Contoh komparatif ya. Ini aja deh ya. Pengajian biar bapak kelas Aziz lebih besar. Oke, itu langsung ya. Langsung. Lebih menarik. Sakit itu lebih untuk orang. Oh, sini interesting. Is menarik, lebih menarik. Jadi nggak ngikutin aja ya. Terus kalau misal superlatif ini, kalau superlatif ini yang saya is tambah the wajib paling mahal most expensive. Okay, most expensive in this store. Nah, apalagi ya, saya kecil.
Jadi seperti itu ya, tinggal diikutin ya. Tinggal nih, ini kira-kira mau pakai more atau mos harus hafal. Apakah pakai RER atau ST ya. Nah, kita sini soal. Nah, letter ya, letter terus 2 terus 3 4 5 ya 10. Oke, satu kali lagi ya. 1 Oke, harus pakai E ya. 6 higher ya. 7 most difficult ya. 8 more only ya, lebih lancar. 9 more ekspresi terakhir. Ya, nanti ini saya pastikan keluar suara. Tapi writing soalnya tak ganti. Tapi ini ya, jadi komparatif superlatif ya. Nanti sebelum UTS 10 itu tapi 900. Pilihan ganda. Kalau mau pilihan AB atau ABC atau ABCD A atau S. Tapi nanti jelaskan. Jelaskan kenapa pilih itu ya. Oke. Oh ya, terus ini tak pengen dipilih. Oh ya, ini jarak yang masih GR ya, ini cuma untuk seru-seruan aja. Temukan adjektif kata sifat sebanyak-banyaknya. Nanti kan kata sifat lebih banyak nih. Ini tak kirim ke buku aja ya. Kamu cari di YouTube nggak tahu jawaban kata saya. Itu ya, kata sebanyak-banyaknya. Nah, untuk absensi silakan. Ya, nanti jawaban akan kalau jawaban write your answer ya. Nanti ditulis dengan koma aja, kata koma ya, nggak usah di-enter. Kalau di-enter itu kalau saya lihat di Google Translate nanti kolomnya panjang banget ya. Jadi biar lebih fleksibel di koma. Misal menemukan kata red koma, misal ya clear koma. Jadi pakai koma aja, panjang. Jadi gitu ya. Nanti di situ ada kolom jawaban. Kan kalian bisa ya untuk gambar kalian orang prioritas dulu baru nanti masuk ya. Tab dulu aja ya, nanti tinggal dibuka ulang, nanti tinggal nyalin jawaban gitu ya. Oke ya. Oh untuk KRS dicetak aja dulu kan kita pakai ini ya. Tapi ini data set di grup absen ya. Absen data set di grup. Jadi kalian tanggung jawab sendiri. Misal kalian klik di new tab aja ya. Atau misal kalian foto tapi itu diri kalian ya. Yang nggak masuk ya, jangan kirim terus yang nggak masuk kan kasihan banget ya. Sampai saat itu I think that's all today. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Kata sifat banyak ya, temukan sebanyak-banyaknya ya. Itu dari segala penjuru ya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas bawah, diagonal atas bawah, horizontal atas bawah, diagonal bawah atas dan sebagainya ya.